Puji Tuhan, salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena kebaikannya dan semua masih ada sampai saat ini. Mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita akan berdoa kepada Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pagi ini dengan pujian yang berkata, Tuhan itu mau menyenangkanmu. Kita akan pujian dari awal, saya memegang teman-teman Tuhan kami berdiri. Tuhan, Ku menyenangkanmu. Tuhan, bertukar hati jadi bercara untuk hormat-Mu.
kami semua sampai saat ini Bapak. Kami masih ada, kami diberikan kesempatan untuk beribadah. Bapak kami bersyukur dan berterima kasih. Kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan di saat ini. Kami mau beribadah kepada-Mu Tuhan. Kami serahkan ibadah ini mulai dari awal pertengahan sampai berakhirnya yang terjadi menurut kehendak-Mu Bapak. Kami siap memuji-Mu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Siap memuji Tuhan. Kita akan pujian yang berkata Allah kita heran dan besar. Allah kita heran dan besar. Allah yang heran, Allah yang cinta kita semua berkati dengan kita. Allah yang heran, Allah kita heran dan besar. Oh Allah yang heran, Allah yang cinta kita semua berkati dengan kita. Allah yang heran, Allah kita heran. Kita angkat pujian yang berkata, kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih dari umat. Kita dipilih dari kuduskan. Hallelujah.
Kita akan masuk kepada kebenaran firman Tuhan dan kepujian yang berkata, saat indah aku berhadapan denganmu. Yesus kekasih jiwaku, bawa anakku dalam pelukanmu, menikmati kasih pujian dari awal saya mengundang Bapak Mabuk yang pakai berdiri. Saat ini berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwa. Menikmati kasih dan indahnya hadiratmu, Tuhan.
Saya silakan kepada ibunya. Puji Tuhan. Haleluya. Selamat siang. Kita kembali beribadah memuji dan membesarkan nama Tuhan. Pada saat ini kita bersyukur Tuhan boleh memberikan kesehatan, memberikan kekuatan buat kita bisa berkumpul, kita bisa memuji, membesarkan nama Tuhan. Dan kalau kita lihat berita sebentar lagi, dan semua sepertinya fasilitas sudah dibuka, termasuk tempat ibadah. Ya, beberapa hari yang lalu saya melihat bahwa di Masjid Istiqlal sedang dipersiapkan, dan pada saat Lebaran nanti akan dibuka senormal. Ya, jadi tidak ada lagi jaga jarak, ya, tapi tetap pakai masker. Ya, kita bersyukur kita bisa melewati semua itu. Dan kita sampai saat ini semua karena pertolongan dan penyertaan Tuhan. Saudara rasakan pertolongan Tuhan? Haleluya, ya. Jadi kita bersyukur walaupun banyak sampai saat ini pun masih ada tempat ibadah yang tetap memutuskan untuk online, ya, tetapi kita tidak akan menghakimi mereka. Kita akan tetap bersyukur kalau masih ada kesempatan kita bisa datang berbuat bakti. Ini menjadi satu kebahagiaan buat kita. Saya tidak akan panjangkan, kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-33. Dengan hormat saya ingin kita semua balik berdiri. Kita akan bacakan firman Tuhan sama-sama dengan suara yang keras. 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-33. 2-3. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Puji Tuhan, silakan duduk. Firman Tuhan di dalam 1 Korintus 15 ayat 33 dikatakan, jangan kamu sesat, pergaulan yang buruk akan merusakkan kebiasaan yang baik. Kebiasaan ini erat dipengaruhi oleh pergaulan. Jadi pergaulan itu bukan hanya selalu kepada anak-anak muda, ya. Jadi kadang-kadang kalau misalnya anak-anak muda sudah mulai bandel, sudah mulai tidak hormat orang tua, nah itu sudah tanda-tanda pergaulannya tidak baik. Dan kadang-kadang suka dimarahin sama orang tua. Tetapi ternyata kalau dikatakan pergaulan yang buruk di sini, berbicara pergaulan, masing-masing punya pergaulan. Ada di sini yang nggak punya pergaulan? Hah? Oh, saya nggak punya pergaulan, saya sendiri aja setiap hari, ya. Nggak mungkin, ya. Bapak-bapak ada pergaulannya sendiri, gitu. Ibu-ibu apalagi, ya. Nah, kalau misalnya anak muda ya udah pasti ada pergaulan, ya. Di dalam perkembangan pasti kita akan diperhadapkan dan memiliki pergaulan. Dan bagaimana pergaulan itu? Firman Tuhan sudah memberikan peringatan pergaulan yang buruk, ya. Yang tadinya kita tidak tahu kalau itu buruk, tidak tahu bahwa itu tidak benar, tetapi karena komunitas itu sepertinya biasa-biasa saja, ada satu komunitas juga yang kalau misalnya enggak menyampaikan sesuatu yang kotor, enggak ngomongin orang dan lain sebagainya, sepertinya enggak enak, ya. Dan ini menjadi sesuatu hal yang terjadi di sekitar kita, ya, bukan hanya bagi jemaat, bukan hanya kepada orang biasa, bahkan hamba-hamba Tuhan pun juga punya pergaulan, ya. Dan saya melihat juga pergaulan-pergaulan yang diikuti oleh beberapa hamba Tuhan juga ada yang mendorong, yang menopang, ya. Tapi ada juga ke arah yang komunitas itu membicarakan sesuatu hal yang sia-sia, ya. Nah, inilah kita mau sama-sama belajar. Jadi berbicara soal pergaulan itu bukan hanya berbicara kepada anak-anak muda saja, tetapi ke kita semua, ya. Di mana pakemnya ada di firman Tuhan, ya. Sesuatu hal yang sepele, tetapi kalau misalnya dibiarkan itu akan menjadi sesuatu yang tidak baik, yang dirasakan oleh kita. Tema khotbah saya pada saat ini berbicara soal kebiasaan baik. Apa itu kebiasaan baik? Sesuatu yang biasa dikerjakan sehingga dalam prakteknya tidak lagi membutuhkan upaya ekstra, ya. Nah, kebiasaan baik ini memang harus dilakukan setiap saat, setiap waktu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,
kebiasaan itu sesuatu yang biasa dikerjakan dan pola untuk melakukan tanggapan terhadap situasi tertentu yang dipelajari oleh seseorang dan yang dilakukan secara berulang-ulang untuk hal yang sama, ya. Jadi makanya tadi dikatakan sesuatu yang dilakukan berulang-ulang tanpa harus membutuhkan upaya ekstra, ya. Jadi kalau ada orang yang memang suka dia memberi, ya, dia nggak usah perlu beban. Saya mau kasih uang buat memberkati orang, kayaknya bergumul gitu ya. Nah itu nggak sampai seperti itu karena memang dia sudah terbiasa melakukan seperti itu. Nah ini yang kita mau sama-sama belajar. Jadi bicara soal kebiasaan itu erat juga dengan yang namanya rutinitas. Nah ini kegiatan kita, rutinitas hari demi hari itu adalah rutinitas yang tanpa harus kita belajar, kita sudah bisa melakukannya secara otomatis. Bapak-bapak punya hobi, ya, masing-masing kita punya hobi, bapak-bapak, ya. Ada yang hobinya main catur, ada yang hobinya main badminton, ada hobinya main game, enggak ya? Ada yang hobinya main catur, main kartu, mancing, ya. Itu tanpa harus berpikir keras, dia bisa melakukannya, ya. Jadi istilahnya dengan dia menutup mata juga tahu pion jalannya ke depan, kuda jalannya L, nggak ada kuda jalannya mundur, gitu kan? Nggak ada yang lain-lain jalannya seenak-enaknya, ya karena sudah terbiasa melakukan seperti itu. Begitu juga dengan ibu-ibu, ya. Ada ibu-ibu di sini yang masak telur masih nyari Google? Lihat Google, gimana ya cara goreng telur dadar gitu misalnya. Enggak ya, itu menjadi satu kebiasaan setiap hari, ya. Jadi kalau misalnya dia membuat sesuatu masakan, ya pasti dia tahu apa yang harus dilakukan dulu. Nggak mungkin telurnya duluan disiapkan baru penggorengan, enggak. Ya itu pasti secara otomatis, ya dia akan bisa seperti itu. Apalagi ibu-ibu yang bisa dilakukan secara otomatis, ya. Oh, marahin suami, enggak, itu mah enggak, ya itu alami, ya. Jadi memang katanya bagian orang itu keahlian tersendiri, katanya alami, ya, kalau komplain terhadap suami. Nah ini menjadi hal yang kalau bisa dilakukan, kebiasaan ini mendatangkan ada sesuatu hal yang mendatangkan kebaikan, ada juga yang mendatangkan ketidakbaikan yang membuat ketidaknyamanan, ya, di dalam satu komunitas, bahkan di dalam keluarga itu sendiri. Nah, anak-anak muda juga punya kebiasaan-kebiasaan yang tanpa harus yang harus diajarin, yang harus memiliki sesuatu ekstra, dia perlu melakukan itu. Contoh misalnya dia memainkan gadget, ya, main handphone, main game, atau update status dan lain sebagainya. Yang mungkin bagi orang tua itu ada kesulitan, tetapi buat mereka adalah sesuatu yang mudah karena dilakukan sekali lagi kebiasaan, ya. Kembali lagi kita mau sama-sama belajar. Ada kebiasaan-kebiasaan yang baik, ada juga kebiasaan-kebiasaan yang buruk, ya. Kebiasaan yang buruk ini juga dilakukan mau tidak mau karena awalnya biasa, ya. Kemudian dibiasakan, ya. Akhirnya jadi kebiasaan, ya. Suka ngomongin orang, suka marah-marah. Tadinya awalnya dia nggak marah-marah, ya. Makanya suka bilang, dulu saya tuh nggak suka marah-marah loh, ya. Tapi kenapa sekarang saya marah-marah, ya? Nah ini adalah satu kebiasaan yang dilakukan terus-menerus. Mungkin komunitasnya juga mendukung, ya. Kalau nggak marah sama orang, kalau nggak ngomongin orang tuh kayaknya nggak afdol, ya, nggak enak, ya. Di komunitas kita di pria itu juga sama. Ada yang namanya hobinya berhutang. Bayangin aja, hobi lah berhutang. Saya bilang, kok kamu mau seperti itu ya? Ya nggak tahu ya. Karena di sekeliling saya itu menjadi satu kebiasaan dan kayaknya enak. Nggak enak kalau nggak berhutang. Ya, hutang itu boleh, ya. Tetapi lari dari tanggung jawab untuk membayar hutang itu yang kadang-kadang terjadi di sekitar kita. Kemarin saya baru habis kunjungan ke area-area. Dia seorang anak-anak muda saat ini yang lagi gandrung yang namanya main trading, ya, main forex, main robot, waduh segala macam. Bayangkan mereka
berani berhutang untuk memodali bisnis-bisnis tersebut. Karena apa? Karena ingin cepat kaya, ya. Nah, ini yang saat ini sedang diperhadapkan dengan yang namanya pengadilan, ya. Jadi padahal sudah disampaikan, sudah dikatakan kalau mau main ini ada resiko loh, ya. Jadi kalau misalnya nanti tiba-tiba hangus, hilang, kena scam dan lain sebagainya, ya nggak boleh marah dan lain sebagainya. Tapi yang namanya udah keburu kecemplung, ya, udah masukin, bahkan ada yang orang tuanya itu cerita ke kami, Kak, saya nggak tahu, habis pikir itu bergaul sama siapa katanya gitu kan. Karena dengan modal sekian bisa dapat keuntungan sekian dalam waktu dekat. Ya memang awal seperti itu memang, ya. Tidak, ini Kak, buktinya ada Kak, di mana? Ada yang ngasih modal cuma 10 juta langsung bisa balik setiap bulan 2 juta. Ih, saya bilang luar biasa, ya. Tetapi karena motivasinya salah, ya, dan sudah dikatakan bahwa kalau misalnya terjadi sesuatu tanggung resiko. Ada yang tadinya ke sekolah naik motor, tiba-tiba naik angkot. Kenapa? Motornya digadein buat masukin ke bisnis, ya. Dan lebih parahnya lagi, dia gunakan pinjaman online. Waduh, ini jadi bergulung-gulung permasalahannya yang terjadi saat ini. Dan itu tidak bisa dipungkiri, kembali kepada pergaulan. Nah, ini juga terjadi, padahal sudah dikasih tahu, ya, sekolah yang benar, kerja aja yang benar, ya. Bersyukur apa yang kita bisa dapatkan. Janji Tuhan melalui doa Bapa kami cukup. Kalau misalnya cukup dapat sehari, ya cukup, ya. Kalau misalnya memang Tuhan kasih lebih daripada skill yang kita punya, ya, kecuali kalau misalnya memang ada pekerjaan, wirausaha, wira swasta, bisnis dan lain sebagainya, itu memang akan mendapatkan satu pendapatan yang di luar rata-rata, ya, biasanya seperti itu. Kalau dapat order, ya, dia akan dapatkan lebih dari standar UMR. Nah, itu nggak salah, ya. Tapi kalau misalnya hanya untuk memaksakan sesuatu untuk mendapatkan kekayaan secara cepat, ini yang menjadi problem. Nah, ini yang harus kita sama-sama waspadai. Di sekitar kita juga ada kejadian, ya. Saya nggak tahu di jemaat ini ada atau tidak, ya. Saya tidak ada, ya. Tidak ada yang ngaku. Dan kita percaya, ya, kalau kebiasaan yang baik ini terus kita kerjakan, kita latih setiap saat, itu akan menjadi satu manfaat yang baik. Gimana kita bisa mulai berlatih kebiasaan baik? Yang pertama, itu bisa dimulai dari rumah, ya. Gak usah jauh-jauh, semuanya akan kembali ke rumah. Dimana di rumah itu ada suami, ada istri, ada anak, ya. Dimana masing-masing mempunyai tugas fungsi untuk saling melengkapi satu dengan yang lain, ya. Jadi orang tua itu mempunyai tugas memenuhi kebutuhan, memberikan rasa aman. Anak-anak juga taati orang tua, walaupun pada kenyataannya terbalik, ya. Banyak sekali orang tua yang menganggap bahwa dia karena usianya sudah lebih tua, dia tidak mau diatur, tidak mau diberikan masukan, tidak mau dievaluasi. Akhirnya dia terus berjalan sesuai dengan pengertian atau keputusannya yang salah. Begitu juga dengan anak-anak, ya. Mungkin orang tuanya hanya sampai SD atau SMP atau paling tinggi SMA, ya. Sementara anaknya sudah sampai S2. Papa mama mau ajarin apa, ya? Mau ajarin apa ke saya? Saya sudah tahu, saya sudah kuasai teknologi. Dan akhirnya banyak sekali ketimpangan di dalam keluarga, ya. Jadi untuk melatih satu kebiasaan itu tidak tercapai kalau misalnya kita masing-masing mau mengambil tugas fungsi dari orang tua atau anak, ya. Nah, ini menjadi sesuatu hal yang keliru. Oleh sebab itu firman Tuhan sudah jelas dikatakan di dalam Kolose 3 ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Di situ dikatakan, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan.
Nah, ini yang harus disampaikan terus, diingatkan terus, walaupun sampai saat ini mungkin sebagian Bapak Ibu Saudara belum merasakan fungsi ini berjalan dengan baik. Tetapi apa yang harus kita lakukan? Kita tetap bisa berdoa. Kita terus melatih bagian kita sebagai anak, kita harus hormat, kita harus tunduk, ya. Kita percaya bahwa bukan satu kebetulan kita ada di dalam satu keluarga yang Tuhan percayakan saat ini. Begitu juga di kantor. Di kantor juga ada pimpinan, ada bawahan. Kalau misalnya saudara, Bapak Ibu Saudara ditunjuk sebagai pemimpin di sana, ya pasti ada tugas juga yang harus dikerjakan. Biasanya seorang pemimpin itu dia akan membuat satu rencana untuk mau dilakukan. Dan yang kedua, bagaimana mewujudkan rencana tersebut melalui perubahan yang dibutuhkan secara rutin. Memantau pekerjaan mereka, itu biasanya tugas dari pemimpin seperti itu. Dia merencanakan sesuatu, kemudian dia merencanakan bagaimana mewujudkannya, dan dia selalu memantau perkembangannya. Nah, begitu juga ketika saudara mungkin dipercayakan sebagai karyawan atau bawahan, sikap kita adalah tunduk dan hormat kepada atasan yang Tuhan percayakan. Sekalipun kita usianya bukan mungkin lebih tua daripada bos kita, atau mungkin pendidikan kita lebih tinggi daripada bos kita. Nah, itu banyak, ya, banyak kejadian seperti itu. Nah, tetapi kalau misalnya masing-masing membuat satu kebijakan sendiri, ya akan terjadi ketimpangan, akan terjadi sesuatu hal yang baik. Nah, oleh sebab itu, apa yang firman Tuhan katakan di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-18, sungguh luar biasa sikap hati kita kepada pemimpin-pemimpin. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis, ya. Nah, ini menjadi standar firman Tuhan itu luar biasa. Kalau kita hormat kepada orang yang baik itu biasa. Kalau kita menghargai seseorang yang baik hati, peramah itu biasa. Tetapi kalau kita mempunyai tetap sikap hati yang tunduk taat kepada pimpinan, ya, dengan SOP yang sudah berlaku, ya, pasti kita akan mendapatkan sesuatu hal yang luar biasa bagi diri kita sendiri, ya. Jadi bahkan di situ dikatakan, tetapi kepada yang bengis juga kita harus tunduk, ya, kita harus hormat, ya. Lain ceritanya kalau kita punya usaha sendiri, ya mungkin kita akan membuat aturan sendiri, ya. Tetapi paling tidak kalau kita punya karyawan, kita juga mengharapkan hal yang demikian, ya. Saya rasa kalau misalnya seseorang karyawan sudah melakukan sesuai dengan SOP yang berlaku, ya pasti kita akan meminimalisasi, ya, daripada konflik yang terjadi di dalam pekerjaan tersebut. Di mana lagi kita bisa latihan? Di gereja, ya. Di gereja kita juga bisa latihan, karena di gereja ada yang namanya gembala. Kita sebagai jemaat, ada gembala, ada hamba-hamba Tuhan, ada pemimpin-pemimpin yang Tuhan tempatkan. Untuk sama-sama kita bisa sama-sama belajar, untuk bertumbuh bersama, untuk melakukan satu kebaikan, kebiasaan baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa tugas mereka? Di dalam Efesus 4 ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-16 saya bacakan. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya,
sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Ya. Jadi ada tugas yang masing-masing, terutama gembala yang dipercayakan adalah pribadi yang dipercayakan oleh Tuhan dalam mendidik, membimbing, mengajar, dan membawa jemaat kepada pengenalan akan firman Tuhan. Jadi kalau misalnya kita ada di tempat ini digembalakan oleh seorang gembala, itu dia adalah tugas yang dipercayakan oleh Tuhan, ya, untuk membimbing jemaat, ya, untuk mendidik jemaat, mengajar jemaat, membawa jemaat kepada pengenalan firman Tuhan yang menuju pada suatu tujuan adalah bertumbuh ke arah Dia secara sempurna, ya. Jadi tidak ada gembala yang menginginkan jemaatnya itu diperalat dalam tanda kutip, tidak, ya. Jadi kita sama-sama punya fungsi masing-masing, ya. Kita sama-sama punya tugas yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Begitu juga dengan jemaat, ya. Kita menjadi domba-domba yang mau digembalakan, ya. Seperti yang sudah disampaikan bahwa apa yang dilakukan, apa yang akan dikerjakan, apa yang akan dipesankan, gembala pasti akan tanya kepada Tuhan, apa yang harus dikerjakan. Bukan mau-maunya sendiri, bukan, ya. Bukan saya enak-enaknya, oh saya maunya seperti ini, ya. Saya lakukan saya enak-enaknya saya, enggak, ya. Tetapi semuanya itu dilakukan ketika mereka bertanya kepada Tuhan, ya. Dan Tuhan sampaikan satu pesan, dan itu sudah disampaikan kepada kita semua. Untuk bagaimana kita bisa sama-sama belajar melakukan satu kebiasaan baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita peroleh satu kebaikan, ya? Tidak lain kita harus terus belajar, ya. Kita terus belajar, terus kembangkan, ya. Kita belajar kenapa orang tersebut bisa tetap bertahan di dalam kondisi yang tidak baik hari-hari ini. Itu yang harus kita cari tahu, dan kita harus kembangkan diri kita. Jangan juga kita cepat puas, ya. Dan kita ajarkan juga kepada orang lain. Nah, inilah tempat-tempat di mana kita bisa berlatih, ya. Kalau saudara ada di tempat ini, ya kita bersyukur bahwa Tuhan tempatkan kita di sini, bukan menjadi satu hal yang kebetulan, ya. Ini yang tempat kita latihan, yang kita bisa temukan sehari-hari. Apa yang firman Tuhan katakan? Apa yang firman Tuhan ajarkan kepada kita supaya kita bisa memiliki satu kebiasaan baik. Yang pertama adalah cari Tuhan. Amos 5 ayatnya yang ke-6, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Amos 5 ayatnya yang ke-14, carilah yang baik dan jangan yang jahat supaya kamu hidup. Coba buka di Alkitab, di Amos 5 ayatnya yang ke-4, diawali juga sama, dia menyampaikan seruan untuk mencari Tuhan, ya. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku maka kamu akan hidup, ya. Untuk mendapatkan satu kebiasaan yang baik, kita nggak bisa menggunakan kemampuan kita sendiri, ya. Kita nggak akan bisa untuk menggunakan kekuatan kita sendiri, kita nggak mampu. Di sini firman Tuhan katakan bahwa ketika kita mencari Tuhan, itu artinya kita berserah penuh kepada Tuhan, ya. Ini menjadi sesuatu hal pengakuan kita bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa, ya. Di dalam mencari Tuhan, dalam Zakaria 8 ayatnya yang ketiga, di situ dikatakan beginilah firman Tuhan, aku akan kembali ke Sion dan akan diam di tengah-tengah Yerusalem. Yerusalem akan disebut kota setia, dan gunung Tuhan semesta alam akan disebut gunung kudus. Ada kata setia dan ada kata kudus di sana. Ini menjadi sesuatu hal yang menjadi hal yang tidak penting hari-hari ini. Ya, berbicara soal kesetiaan dan kekudusan itu menjadi hal nomor kesekian. Ya, yang penting apa yang saya inginkan tercapai. Ya, Bapak Ibu baca di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai ayat yang ke-21, itu ada berbagai macam perbuatan daging yang terjadi hari-hari ini, ya. Tetapi kalau Bapak Ibu baca, perhatikan di tengah-tengah antara ayat 19 sampai ayat yang ke-21, di situ ada kata kepentingan diri sendiri, ya.
Kalau semuanya hanya mementingkan diri sendiri, kita tidak akan pernah berhasil dalam kita melatih bukan hanya kebiasaan baik, ya. Kita bukan hanya melatih satu kebiasaan yang cukup sampai di baik. Gembala seringkali mengatakan bahwa kita harus bekerja fokus, cepat, dan berkualitas. Bukan cukup sampai di baik, tetapi harus berkualitas. Nah, ini yang harus kita sama-sama belajar. Berbicara soal setia, di situ dikatakan bahwa setia berbicara tentang meskipun dalam tantangan dan masalah, kita akan berkata, saya harus tetap di sana, ya, karena Tuhan yang tetapkan kita di sana, ya, karena Tuhan yang akan tetap beserta kita di sana. Ya. Jadi kalau saudara sampai saat ini mungkin saudara mengalami pergumulan di tempat, di rumahmu, ya, di pekerjaanmu, bahkan di gereja, di sini ada kata setia. Meskipun dalam tantangan dan masalah, kita akan tetap di sana karena Tuhan yang menempatkan saudara dan saya di tempat tersebut. Tidak ada yang bisa memilih, ya. Saya mau memilih di keluarga yang ini, ya, saya nggak bisa, ya. Kenapa Tuhan tempatkan saya ada di keluarga ini? Ya. Saya mau di keluarga yang lain yang sepertinya tidak ada masalah, ya. Saya mau di tempat pekerjaan yang lain sepertinya yang bosnya tuh hebat, oke, ya. Saya nggak mau di gereja ini, saya mau di gereja yang lain, ya. Tidak ada yang bisa. Tidak ada, kalau seandainya kita mau memilih, kita pasti akan memilih yang baik. Tapi belum tentu di tempat yang baik itu akan menjadi baik ketika kita datang ke sana, ya. Karena kita mempunyai motivasi yang tidak benar. Jadi ketika kita ditempatkan dimanapun, tempat itu akan menjadi tidak benar, ya. Tetapi bayangkan kalau misalnya kita mempunyai respon hati yang mau menerima dan tetap setia, semuanya adalah perkenanan Tuhan. Saya ada di keluarga ini, saya bersyukur ada di keluarga ini, dan keluarga itu akan menjadi ucapan syukur setiap saat. Di mana kita bekerja, kantor itu akan diberkati Tuhan karena ada orang yang selalu mengucap syukur. Gereja itu akan bertumbuh karena ada orang-orang yang selalu berdoa untuk pelayan-pelayan, untuk gembala, ya. Bukan hanya sebagai ada jemaat yang memang jadi domba, ada juga yang sebagai kambing, ya. Nah, saudara tinggal pilih, saudara mau jadi domba atau jadi kambing, ya. Kalau kambing itu dia sifatnya suka menanduk, ya, nggak mau diatur dan lain sebagainya. Tapi puji Tuhan di tempat ini tidak ada, ya. Berikan tepuk tangan buat diri saudara. Amin. Kita sama-sama bertumbuh, ya. Jadi memang kalau mau dikatakan tidak pernah ada catat sama sekali, enggak juga, ya. Namanya kita masih dalam proses, ya. Kita juga nggak bisa diciptakan juga bukan untuk menyenangkan semua orang, tidak, ya. Tetapi kita mau sama-sama bergerak, kita mau bertumbuh di dalam Tuhan. Kita mau ada kata setia di situ, ya. Tuhan sudah lebih dulu memberikan contoh kesetiaannya, bahkan bukan hanya sekedar perkataan, tetapi dia setia sampai mati. Kita sebentar lagi akan mendekati hari Paskah, Jumat Agung, ya, hari kematian. Itu adalah bukti bahwa sampai akhirnya Tuhan sudah lebih dulu memberikan satu contoh mengenai kesetiaan. Kalau dia mau memilih juga dia mungkin akan menolak, ya. Bahkan Tuhan bilang kalau boleh calon ini lalu, itu masih ada negosiasi secara manusia, ya. Tetapi di akhir daripada doanya, biarlah kehendakmu yang dijadi. Kalau mau ditanya secara jujur, pelayanan di tempat ini, mungkin kita akan berpikir, oh mungkin saya mau ditempatkan di tempat yang lain, di Jakarta yang lain lah, jangan Jakarta Utara, yang misalnya kita mau disuruh berpilih. Tetapi Tuhan tempatkan kita di sini, bertumbuh di sini. Kenapa kita harus melayani Kedar dan Debayut? Kenapa nggak yang lain, ya? Yang selalu diperhadapkan dengan pokoknya dakdikduk, semuanya diperhadapkan dengan maut. Kalau mau milih mungkin kita lebih enak pelayanan di marketplace, ya, yang tinggal duduk, berikan arahan, berikan motivasi, berikan firman Tuhan, pulang, bawa amplop dan lain sebagainya. Kalau cuma motivasinya seperti itu, ya. Tetapi
kita tidak bisa memilih. Tuhan tempatkan kita sebagai sarana untuk kita belajar, sampai benar-benar kita memiliki pribadi yang berkualitas, ya. Ini yang harus kita sama-sama raih, ya. Kalau saudara ditempatkan di tempat ini, berjemaat di tempat ini, ibadah raya seringkali berkata, bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin terlibat dalam pelayanan, silakan telepon saya, silakan WA saya, ya. Tapi banyak sekali sudah disampaikan seperti itu, merasa tidak diajak pelayanan. Nah, ini kan terbalik, ya. Ibadah raya sudah sampaikan di mimbar lewat pengumuman, lewat WA, tetapi ada juga yang nggak tahu, mungkin dia nggak dapat informasi, saya tidak dilibatkan dalam pelayanan. Nah, ini berarti siapa yang terbalik, siapa yang miss, ya. Nah, ini yang perlu kita sama-sama belajar, supaya dimanapun kita berada, dimanapun Tuhan tempatkan kita, mari kita berkarya. Gak usah kita, bahkan kalau misalnya memang kita memiliki hati seorang hamba yang mau belajar melayani, Tuhan pasti akan tunjuk kita, Tuhan pasti akan tolong kita, ya. Kalau sampai saat ini Bapak Ibu Saudara, sampai saat ini mungkin ada pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan masih percayakan, bahkan diberkati Tuhan dalam masa-masa pandemi, di mana orang sedang berteriak, bangkrut dan lain sebagainya, tetapi justru di masa pandemi kita bisa menikmati, istilahnya dapur masih ngumpul, ya. Ini menjadi satu ucapan syukur. Apalagi jangan dijadikan perbandingan. Nah, ini yang kadang-kadang terjadi miss itu, kalau kita jadikan perbandingan, wah keluarga itu lebih enak dari keluarga saya. Ini menjadi sesuatu. Padahal berkat Tuhan, masing-masing keluarga, masing-masing pribadi itu adalah Tuhan sudah tetapkan, ya. Tidak bisa kita mau tukar. Kalau misalnya kita tukar posisi juga belum tentu saya bisa ada di posisi keluarga si A, ya, atau keluarga si A balik posisi ke keluarga saya, belum tentu juga dia bisa melakukan dan bisa menjalaninya. Dan masing-masing punya tugas masing-masing yang kita bisa merasakan, kita bisa melihat perbuatan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita, ya. Ini menjadi sesuatu hal, jangan kita hanya sekedar mencari, ya, tetapi kita lakukan aja dengan setia. Beberapa hari yang lalu beberapa pemimpin ada telepon saya, mereka minta bahwa di jajaran Director CNN mereka sedang mengalami kekosongan pemimpin Young Men Indonesia. Dan waktu itu saya ditelepon, dan berdasarkan pertemuan pemimpin diputuskan bahwa Bapak Efra akan memimpin Young Men seluruh Indonesia. Tetapi saya harus tanya dulu ke Bapak. Saya bilang, Tuhan, mungkin kalau waktu itu saya diberikan kepercayaan seperti itu, mungkin masih ada waktu-waktu yang saya bisa. Bukan sekali lagi saya menolak kepercayaan, tidak. Saya sampaikan kepada mereka, tugas saya di gereja lokal sudah cukup banyak, ya, sudah cukup menyita waktu. Apalagi dalam pelayanan penginjilan, Tuhan percayakan kami, walaupun gereja di tempat ini, gereja istilahnya dipandang sebelah mata, tapi kalau Bapak Ibu Saudara pergi ke luar kota, mereka sangat membutuhkan Ipsama. Ipsama itu dari mana? Dari sini. Dari pengalaman jemaat yang tetap bertahan di kondisi yang sukar pada saat itu. Bayangkan kalau dalam kondisi pada saat itu di demo, saudara memutuskan untuk pergi tinggalkan gereja ini, apa jadinya? Dan itu bukan kapasitas kita, bukan kemampuan kita untuk menahan saudara. Jangan pergi ya nggak bisa. Itu pilihan Bapak Ibu Saudara. Nggak enak gereja di sini dihimpit, wah besok kalau misalnya saya di demo terus tiba-tiba saya dilempar batu terus nggak ada jaminan buat saya. Memang tidak ada jaminan, ya. Jadi kalau misalnya kita masih ada sampai saat ini, lihat kanan kiri muka Bapak Ibu Saudara masih ada, oh kamu masih ada dulu waktu lagi demo pada saat itu, masih ada sampai sekarang, itu adalah kasih karunia Tuhan yang kita bisa ada sampai saat ini. Itu adalah perkenanan Tuhan, bahwa kepercayaan Tuhan untuk kita sama-sama terus melayani, ya, terus melayani. Jadi jangan berpikir bahwa tidak ada manfaatnya kita beribadah di tempat ini. Bayangkan saudara, ya, sementara gereja-gereja tempat lain sulit mereka untuk beribadah, dan saat ini mereka sedang bergumul, ya, karena
beberapa jemaat memutuskan untuk tidak lagi kembali ibadah karena sudah nyaman dengan yang namanya online, ya. Nah inilah makanya sesuatu yang berkualitas itu harus diupayakan, ya. Sesuatu yang harus direbut, sesuatu yang harus dipaksakan, ya. Berdoa setiap pagi itu adalah sesuatu yang harus dipaksakan, nggak bisa. Saya dengan kesadaran sendiri saya mau bangun saat itu. Jarang saya ketemuan begitu. Saya harus paksa bangun pagi-pagi, ya. Apalagi kalau misalnya udah bekerja, deadline dan segala macam. Tapi saya harus berdoa dulu pagi. Itu adalah sesuatu yang harus dikalahkan, ya. Sesuatu yang harus direbut untuk kita mendapatkan perkenanan Tuhan, ya. Jadi itulah yang harus kita sama-sama terus belajar ketika kita mencari Tuhan. Tetap di dalam kesetiaan, di dalam kita menjaga kekudusan. Ini yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Hal yang terakhir adalah kuatkan hati, percaya kepada Tuhan. Zakaria 8 ayatnya yang ke-9 dikatakan, beginilah firman Tuhan semesta alam. Kuatkanlah hatimu, hai orang-orang yang selama ini telah mendengar firman ini, yang diucapkan para nabi sejak dasar rumah Tuhan semesta alam diletakkan untuk mendirikan bait suci itu, ya. Di situ dikatakan bahwa kuatkanlah hatimu, ya. Kuatkan hati kita dan percaya kepada Tuhan. Mungkin ada pergumulanmu yang belum terjawab kepada Tuhan, ya, yang belum kita bisa rasakan. Di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 3, tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat, ya. Menjadi kuat itu artinya menjadikan tantangan sebagai proses pembentukan karakter kita masing-masing, ya. Tanpa memikirkan kelemahan dan kepahitan yang keadaan buat terhadap kita. Nah, itu yang harus kita lakukan, menjadi kuat, menjadikan setiap tantangan itu proses, bukan kita lari daripada tantangan itu. Bisa nggak Tuhan ambil semua tantangan itu? Bisa, ya. Tetapi untuk mencapai ke situ kita hanya berkata bahwa semua karena kebetulan. Tapi kalau kita dapatkan dengan sesuatu yang diupayakan, kita akan merasakan wah luar biasa pertolongan Tuhan, ya. Kalau sampai saat ini nggak mungkin ada perkataan Ebenezer, Tuhan menolong kita sampai saat ini kalau kita tidak mengalami pengalaman-pengalaman rohani bersama dengan Tuhan. Nah ini yang harus kita miliki, pengalaman seperti ini terus menguatkan hati, ya. Orang yang memiliki kebiasaan percaya, ya, orang yang memiliki kebiasaan percaya kepada Tuhan akan terbiasa kuat menghadapi tantangan tanpa ketakutan dan rasa terpaksa, karena selalu ada keberanian, keyakinan bahwa Yesus tetap bersama, ya. Jadi inilah menjadi hal yang perlu kita kerjakan dalam kehidupan kita. Kita harus membiasakan diri percaya kepada Tuhan supaya kita terbiasa kuat juga waktu kita menghadapi setiap pergumulan, ya. Mungkin Bapak Ibu Saudara ada punya pergumulan pekerjaan yang sampai saat ini masih digumulkan, belum mendapatkan jalan keluar. Tetap percaya, kuatkan hati sampai itu menjadi satu kebiasaan, ya. Mungkin saudara juga berdoa untuk suami dan istri yang sampai saat ini belum berubah, belum seperti yang saudara inginkan. Terus berdoa sampai menjadi satu kebiasaan yang baik, ya. Menjadi satu kebiasaan dan terbiasa kuat kita menghadapi setiap masalah yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Mungkin ada juga sakit penyakit dari anak-anak yang sampai saat ini belum mendapatkan jalan keluar, belum melihat, ya. Tetapi kita harus tetap percaya bahwa di dalam Tuhan, ketika kita tetap cari Tuhan, kita tetap menguatkan hati kita, Tuhan akan tetap bersama dengan kita. Puji Tuhan, firman Tuhan tidak saya panjangkan. Ini boleh menjadi kekuatan buat kita bersama. Biar kita boleh sama-sama menaikkan pujian pada saat ini. Saya sedang main keyboard. Ku pandang wajah-Mu dan bersyukur, pertolongan datang daripada Tuhan. Puji Tuhan, saya undang kita semua bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Kalau kita hanya memandang kepada Tuhan, kita hanya bisa berkata pertolongan kami nanti daripada Tuhan saja. Haleluya. Ku pandang wajah
pertolongan kami hanya datang daripada-Mu Tuhan. Kami tidak akan bersandar kepada kekuatan kami sendiri. Kami tidak akan bersandar kepada kekuatan manusia Tuhan. Tetapi kami percaya Tuhan, kebiasaan baik dalam hidup kami, bahkan itu juga boleh kami lakukan setiap saat sampai berkualitas dan dirasakan manfaat bagi orang lain. Tuhan, kami percaya Tuhan akan menolong kehidupan kami, menguatkan, memampukan setiap kami Tuhan. Mungkin pada saat ini jemaat Tuhan ada yang datang dengan penuh kelemahan, pergumulan. Saya percaya Tuhan mereka akan pulang dengan membawakan kemenangan yang daripada Tuhan saja. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan silakan. Haleluya. Haleluya. Saya percaya kita semua diberkati. Amin. Puji Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita angkat pujian yang berkata, Ku nyanyi Hosana. Kami datang kepadamu dan kami berseru, Tuhan, besok ada demo. Kami tidak tahu tujuan demo. Rakyat memang sulit ekonomi, tapi kami bersyukur Engkau sudah memberitahu kami akan masuk dalam terowongan gelap. Tapi kami punya firman yang akan menerangi hidup ini. Amin. Memberikan tuntunan, memberikan kekuatan, memberikan kami kemampuan untuk mengatasi kegelapan itu, karena Yesus adalah terang dunia. Kami berdoa supaya demo yang akan dilakukan, kalau toh akan terjadi, tidak akan menguasai ibu kota. Amin. Tidak akan merusak sarana-sarana pemerintah, tidak akan merubah falsafah negara untuk negara menjadi negara agama. Amin. Kami punya hak untuk berdoa supaya Jakarta besok aman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, roh jahat yang ada di udara, setan yang menguasai orang-orang sehingga mau menjadi jahat, mau demo, melakukan apa saja dengan keinginan untuk menjatuhkan pemerintah, kami tolak dan kami usir setan yang akan menguasai otak dan pikirannya dalam nama Yesus. Ya. Dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan akan menyadarkan mereka bahwa negeri ini bukan hanya milik segelintir orang yang mau mengatasnamakan agama dan dia akan mengarah kepada teroris, dan sudah terbukti sebagian besar orang-orang yang fanatik dengan agama yang akan menjadi teroris, membunuh orang, membom orang, dan segala macam perbuatan jahat. Tuhan tolong negeri ini, karena negeri ini bukan hanya milik segelintir manusia yang mengatasnamakan agama, tapi negeri ini adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Amin. Terima kasih Tuhan. Lindungi pejabat-pejabat pemerintahan kami. Lindungi juga para bapak polisi, lindungi juga gereja dan hamba-hamba Tuhan, karena itu yang menjadi target mereka. Tapi kami percaya Tuhan akan jaga dan lindungi Indonesia. Tuhan akan memberkati Indonesia. Tuhan akan berikan hikmat kepada presiden dan para menteri untuk menuntun rakyat Indonesia
keluar dari masalah ekonomi yang terhimpit ini, yang membuat kami seolah-olah terengah, bernapas terengah-engah menghadapi situasi yang sulit. Kami percaya bagi orang yang takut akan Tuhan ada jalan keluar. Amin. Sukacita kami luar biasa. Tuhan, berdoa untuk negeri ini. Makasih Tuhan buat firman-Mu yang kami sudah terima. Meneraikan itu di dalam hati kami, dalam hidup kami, untuk kami praktekkan. Karena tanpa firman-Mu kami berjalan dalam kegelapan, meraba-raba, tidak tahu apa yang ada di depan kami. Tapi kami bersyukur setiap minggu, setiap hari ada tuntunan firman Allah untuk membawa kami dari kebenaran datang kepada kebenaran. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, hikmat pengetahuan daripada Roh Kudus dan urapan baru selalu menyertainya, dan Tuhan akan memberkati keluarganya, pelayanannya, mana saja, khususnya buat yang men. Tuhan tolong supaya di bawah bimbingannya anak-anak muda khususnya yang ada di Jakarta, supaya mereka boleh bertumbuh dewasa di dalam Tuhan, tidak terpengaruh dengan pergaulan buruk, tetapi kamu dibawa untuk melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Korban persembahan yang telah diberikan oleh umat-umat-Mu, Tuhan pilih tangan yang memberi dan memberkati. Jika ada yang datang memberikan milik-Mu, apakah dalam bentuk langsung atau transfer, Tuhan tolong. Karena ini adalah perintah untuk kami hidup. Kami diberkati, kami akan ditolong. Kami di masa-masa yang sukar, tidak ada cara lain untuk kami diberkati kecuali memberi untuk pekerjaan Tuhan. Dan inilah doa kami buat umat-umat-Mu, supaya mereka tahu bahwa Tuhan yang akan bela, lindungi, memberkati, memberikan kelimpahan dengan caranya Tuhan, bukan caranya Tuhan. Amin. Ini doa kami Tuhan. Terima kasih. Jika ada di antara umat-umat-Mu, mungkin mereka yang berulang tahun, Tuhan tolong. Minggu yang lalu mereka berulang tahun, biar mereka ingat bahwa nafas kehidupan dari Tuhan. Itu mereka tidak akan foya-foya dengan nafas dan kehidupan Tuhan berikan. Tapi ingat bahwa sekali kelak Tuhan akan panggil kami dan akan mempertanggungjawabkan nafas yang Tuhan berikan kami gunakan. Sebabnya semasa kami hidup, kami takut kepada Tuhan untuk melakukan hal yang tidak benar, supaya hidup ini terjaga. Dan hidup ini terjaga bukan hanya untuk di dunia ini, tapi hidup ini akan terjaga sampai kami akan masuk dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati usaha, mata pencarian, pekerjaan, bisnis, perdagangan, apa saja yang dilakukan oleh umat-umat Tuhan yang sesuai dengan firman-Mu. Tuhan akan berkati mereka, pegawai negeri, karyawan, buruh, dan juga mungkin ada pekerjaan-pekerjaan yang asisten rumah tangga. Kami tidak merasa hina umat-umat-Mu bekerja, ya. Apa saja yang mereka kerjakan itu baik, kecuali mereka mencuri, membunuh, ataukah merampok, atau hal-hal yang najis. Itulah yang membuat kami terhina. Tapi apapun pekerjaan yang kami kerjakan itu mulia di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati mereka, berkati mereka. Korban persembahan yang telah umat-umat-Mu berikan selama ini bagi kami hamba-Mu untuk melayani Tuhan. Apa beri makanan, beri minum, pinjam kendaraan, ataukah mereka memberikan support dalam bentuk yang lain. Kami tahu mereka memberi untuk kami sebagai hamba Tuhan, bukan untuk berfoya-foya, tapi kami pakai untuk melayani Engkau dan pekerjaan-Mu. Kembali kami berdoa, Tuhan berkati mereka 30 kali ganda, 60 kali ganda, 100 kali ganda, dan kami yakin mereka akan beroleh hidupnya. Dalam nama Yesus, umat-umat akan melihat kemuliaan Tuhan dalam hidup mereka ketika mereka melakukan firman Allah. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Anak-anak kami dalam pendidikan, tolong mereka. Menakutkan memang. Anak-anak kami akan dilepas pergi ke sekolah. Kami tidak tahu keadaan ruangan, keadaan udara, keadaan lingkungan, di mana mereka akan bertemu dengan teman-teman mereka, guru-guru dan orang-orang yang ada di sekolah mereka. Tapi kami berdoa khusus untuk anak-anak kami. Tuhan jagai mereka, lindungi mereka, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu Tuhan, sehingga mereka terlepas daripada penularan atau gangguan-gangguan kesehatan yang akan terjadi di tempat pendidikan mereka. Ini doa, ini permohonan kami. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Nama Tuhan saja yang kami puji dan besarkan.
berkati lingkungan di mana kami berada, berkati kota Jakarta, berkati Gubernur DKI Jakarta. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Inilah doa, inilah permohonan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan saat ini kekasih-kekasihku pulanglah dengan damai sejahtera. Dan berkat Allah Bapa yang dalam sorga, kasih sayang Allah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus tinggal menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Haleluya. Rahmat heran saya hatiku. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Saudara pulang jangan lupa menggunakan protokol kesehatan. Tuhan memberkati.